Dan nabi-nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Ketiga, Isra dan Mi'raj. Di dalam riwayat yang sahih, di dalam riwayat Rasulullah SAW perjalanan Nabi, bahwa Nabi melihat orang yang banyak ibadah tapi dia ada luka kesedihan Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan Nabi bilang kepada sahabat Nabi, wahai Nabi, wahai sahabatku, di dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan ada umat yang mana dia rajin ibadah, sholat, tapi dia dibersihkan oleh Allah dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Ini sangat penting kita jemaah, yaitu Allah mengisap sholatnya dan sholatnya orang tersebut tidak sempurna. Dia baik sama orang, dia rajin ibadah, namun sholatnya itu tidak sempurna, maka sekalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia dibebaskan dari Allah Subhanahu wa taala tahun ini. Makanya kita penting sekali belajar untuk beribadah kepada Allah, belajar salat yang khusyuk, belajar untuk membaca bacaan dalam salat tidak sembarangan. Ini hadis sahih dari Rasulullah SAW memberikan rincian. Saya sebutkan beberapa rincian saya. Nabi Muhammad merincikan orang yang tidak diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati jemaah. Sebagai seorang muslim kita banyak ibadah, namun Allah Subhanahu wa taala belum tentu menerima amal ibadah kita. Maka kita selalu minta kepada Allah supaya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama, bahwa orang sholat dia tidak berwudu atau tidak membersihkan hadasnya. Ini tidak diterima sholatnya. Atau orang yang belum lagi, namun dia ibadah sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ngerti itu cara mandinya bagaimana, dia tidak ngerti itu niatnya bagaimana. Kita ini wajib belajar. Oleh Rasulullah itu diperintahkan wajib semua muslimin muslimat belajar untuk mengenal Allah dan belajar agama Islam. Hadisnya, fikihnya, akhlaknya semua. Maka sangat penting kita untuk berwudu yang benar, berwudu bersuci. Itu yang menyempurnakan sholat itu karena wudunya. Kalau wudunya bersih sempurna semuanya, maka mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya kita tak mengerti bacaannya, tidak membaca Fatihah, tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah. Bacanya tidak benar di sholat, rukuk sujud. Maka dari itu kita sangat penting belajar untuk membaca sebagai sholat. Yang kedua adalah orang yang sholat namun dia tidak melakukan zakat. Zakat mal atau zakat fitrah. Kalau kemarin ada jemaah dari sini bertanya tentang zakat mal. Ini zakat mal, pertanyaannya zakat mal apa dilakukan setiap tahun sekali? Ya, setiap tahun sekali. Namun dia tidak zakat dari dulu. Ini gimana caranya? Namun diperintahkan oleh Rasulullah bahwa kita wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu wajib ketika di bulan suci Ramadan. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan zakat ketika gajian itu kita keluarkan zakat
zakat mal, zakat fitrah yang sangat berupa zakat fitrah, maka kita harus melaksanakan ini. Ada orang yang kaya banget, zakatnya hanya sesuai apa yang ditentukan oleh takmir masjid, 40.000 atau 40.000. Itu seharusnya dilebihkan. Karena apa? Dia berzakat bahwa dia makannya apa, bukan hanya beras, makanannya apa, lauknya apa, dan sebagainya, maka dilebihkan. Itu maka diberitakan rinciannya dari Rasulullah, maka buat kita biar sholat kita diterima oleh Allah berzakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, ketika ibadah sholat yaitu dengan khusyuk atau benci sama seseorang, maka Nabi Muhammad SAW orang tersebut itu tidak sempurna sholatnya. Dengan apa? Yaitu di hatinya ada kemarahan, ada kebencian, lalu dia ibadah sholat di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Hatinya Allah. Maka orang yang sholat ibadah maka harus bersih. Yang keempat adalah orang yang mengatakan ini tidak boleh berbuat. Jangan pun sholat terutama masjid, itu nggak boleh, sholat, apalagi sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jauh dari Allah, haram dan sebagainya. Dan kelima ini makan riba. Ini termasuk dirincikan oleh Rasulullah bahwa orang yang makan riba itu tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab kita lagi tentang bab amal kebaikan di usia tua. Kita semakin lama semakin tua, semakin menambah. Maka apa amalan yang dipegang oleh kita? Hanya satu, yaitu sholat. Karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu akan mencegah dari kemungkaran, kekejian, kemaksiatan. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Abu Hurairah, Allah tidak lagi mengampuni seorang yang dia lakukan ajar-ajarnya selama 60 tahun, atau pas 60 tahun itu sudah memberikan orang tersebut itu kenikmatan dan ibadah. Orang yang tua itu sama Allah itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk beribadah. Tapi kalau misalnya susah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, bukankah kami telah mengajarkan kalian dalam masa yang cukup dan berpikir untuk orang yang mau berpikir, dan telah datang kepada kalian memberikan peringatan. Surat Fatir ayat ke-30. Dalam arti tafsir itu adalah kita diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usianya. Kita diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umurnya. Maka kita harus sadar bahwa semakin Allah memanjangkan umurnya, semakin banyak kita beribadah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah semakin banyak memberikan ujian kepada kita dengan tandanya kita disuruh untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah tidak pernah melakukan sholat setelah memenuhi ayat apabila telah datang kepada pertolongan Allah kemenangan. Ini dalam ketika perang Badar, ketika lagi perang, Rasulullah tidak melaksanakan dulu. Pas sudah selesai perang, Rasulullah melaksanakan sholat. Maka kita ini sering di perjalanan, bahkan perjalanan yang dekat, tapi waktunya itu lama, misalnya dari asar atau siang, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya, baru
kita sholat di perjalanan, kita yakin kita urut, maka boleh. Tapi alangkah baiknya ketika kita urut, misalnya sholat kita dengan sholat dulu. Maka kan ada peraturan ini, Rasulullah memudahkan kita untuk perjalanan jauh. Seperti dari sini atau dari Bogor ke Jakarta, kita nggak apa-apa sholat untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar kosong. Maka Nabi Muhammad memudahkan dalam ibadah kita. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya, Rasulullah menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat kita meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk ibadah salat, dan Rasulullah menyuruh kita juga untuk berzikir mengingat Allah, karena kita tidak tahu saja kita kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat ibadah dengan sempurna, dan juga kita memperbanyak amal ibadah, kebaikan-kebaikan di waktu yang mudah buat. Kalau masih muda belum tentu masih panjang umur harus banyak beribadah, yang muda juga belum tentu juga besok akan meninggal masih banyak. Allah memberikan umur kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejian, kemunafikan, kejelekan, kemahalan, dan juga lain-lain yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bisyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.